guys, welcome back to the Online Service. How are you guys? Semoga kalian semua masih sehat dan masih semangat untuk memuji nama Tuhan. And I hope you guys are doing well. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, there are some informations yang kalian perlu tahu. Pertama, ibadah TX akan selalu ada di jam 11.30 di channel ini. Jadi, make sure kalian udah subscribe ke channel ini dan press like. Dan juga press the bell notification icon supaya kalian dapat notification kalau ada video baru. Gak cuma di YouTube channel, tapi ada di Instagram live juga loh guys. Jadi jangan lupa follow Instagram kita ya, supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun. Nah, yang kedua adalah cara untuk memberi persembahan. Ya. Itu cara memberi persembahannya. Gampang banget kan? Oh iya, sebelum kita mulai ibadah, kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang sudah Kau beri. Tolong bantu kami supaya kami dapat melalui ibadah kami dengan lancar, dan juga tolong bantu kami supaya apa yang sudah diberitakan oleh kakak-kakak kami dapat kami aplikasikan ke dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat ibadah guys, God bless you, bye-bye. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan sampai akhir hidup kita. Dia akan selamanya tetap ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Engkau yang ditinggikan Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami yang kami rindu naikkan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami rindu Tuhan. Pujian ini menjadi doa kami. Haleluya. Bapa, Engkau mengenal hati kami, Engkau mengenal hidup kami. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh Yesus, Engkaulah dasar kami untuk berharap. Haleluya, haleluya Tuhan. Sebab Engkau yang mengenal setiap hidup kami. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Oh, tak peduli masa lalu, Yesus, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, haleluya, tiada yang mustahil
sampai akhir hidupku. Oh Yesus, haleluya. Ku kan setia sampai akhir hidupku Tuhan. Haleluya. Wow. Mari kita naikkan pujian, kita sembah, kita katakan haleluya, haleluya. Wow. Haleluya. Haleluya. Glory, glory Yesus. Kemuliaan bagimu Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita terus. Haleluya, haleluya. Mari katakan, kini aku percaya Tuhan, kini aku percaya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, kuasamu, amin, kuatkanku, haleluya, dasarku berharap. Yesus, kini aku berserah ya Tuhan pada rancanganmu bagiku. Panggilanmu Tuhan, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia Tuhan, ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Kami akan terus tetap setia Tuhan sampai akhir hidup kami kepadamu Tuhan. Kami naikkan pujian kami. Hallelujah. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bawa setiap doa kami. Hallelujah. Amin. Salam teman-teman Teens Explosion, apa kabarnya? Aku percaya kita semua dalam lindungan Tuhan dan kita tetap harus penuh sukacita. Perkenalkan, nama aku Tania dan hari ini aku mau sharing firman Tuhan dengan topik semua butuh proses. Teman-teman setuju kan dengan pernyataan ini? Iya dong. Dari kita masih kecil aja sampai saat ini kita butuh namanya proses dari baby sampai kita TK, sampai kita sekolah, bahkan sampai kalian umur saat ini tuh dibutuhkan proses. Tapi menariknya dunia modern sekarang dengan kecanggihan teknologi yang ada, dengan berkembangnya gadget, membuat proses yang awalnya butuh waktu segini menjadi lebih singkat atau instan. Misalnya nih, kita bingung dengan suatu kata bahasa Inggris. Kalau zaman dulu kita harus buka dictionary gitu. Sekarang tinggal Google Translate. Bahkan kita bisa tanya Siri, "Hi Siri, please translate this word for me," gitu kan, bisa gitu. Nah, kita terbiasa dengan semua yang serba instan sehingga kadang kita terjebak dalam kesibukan yang berakibatkan kita fokus kepada diri sendiri, sedangkan sebenarnya keinginan Tuhan adalah kita mau bisa menikmati, enjoy the process gitu ya. Nah, untuk enjoy the process, untuk menikmati proses yang Tuhan berikan, contohnya seperti keadaan-keadaan sekarang ini, kita bisa di rumah aja. Kita di rumah aja karena corona ini. Aku membagikan 3 poin yang bisa kita lakukan dan bisa kita miliki untuk memiliki respon dan sikap hati yang benar. Oke? Yang pertama, kita bisa gunakan waktu yang ada ini untuk kita konsisten dalam doa dan menyembah. Kita bisa gunakan waktu yang ada ini untuk kita baca Alkitab.
baca Alkitab, kita merindukan Tuhan. Kalau kita sih biasanya kan dulu sebelum ada corona ya, kalau misalnya kita sekolah, kita pulang sekolah, kita ada kegiatan ekstrakurikuler, belum lagi hangout sama teman-teman, nyampe rumah udah kecapean, aduh lupa baca Alkitab, keburu tidur gitu. Nah sekarang Tuhan izinkan kita ada di rumah, mau nggak mau kita udah selesai sekolah online gitu, punya waktu bebas, kita bisa gunakan either kita mau nonton Netflix atau kita mau scrolling Instagram atau mau apa, tapi kita bisa gunakan untuk kali ini gunakan sesuatu yang untuk spesial, gunakan untuk Tuhan. Kita mencoba menjadi anak teenagers yang melekat ke hati Tuhan, melekat di hati Tuhan ya. Dengan cara apa ya? Kita konsisten dengan doa dan menyembah. Kita bisa tahu contoh salah satu tokoh Alkitab yang melakukan hal ini yaitu Daud. Daud yang kita tahu dia sejak masih muda di padang, pada saat dia menjadi seorang gembala di padang gurun, dia dekat dengan Tuhan. Kenapa aku bisa bilang dia dekat dengan Tuhan? Kita bisa tahu kan, semua pasti tahu lagu ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lagu itu diciptakan dengan inspirasi Mazmur 23, di mana Mazmur itu ditulis Daud saat dia sedang masih muda dan dia menggembalai domba bapaknya. Dan dia menulis lagu itu. Aku percaya dia bisa menulis Mazmur seperti itu karena dia melekat dengan Tuhan. Kayak kita nih, kita kan nggak mungkin tuh bisa tulis yang romantis, bisa tulis puisi atau bikin lagu buat gebetan kalau kita nggak ada rasa, ya kan? Nah, gitu juga yang dilakukan Daud. Nggak mungkin dia menuliskan kata-kata yang begitu indah untuk Tuhan kalau dia tidak melekat kepada Tuhan. Dan akibatnya apa? Akibatnya bukan sesuatu yang buruk, tapi Daud ketika dia menggunakan proses yang Tuhan berikan dengan cara dia melekat kepada Tuhan, Tuhan memberikan dia hati yang baru. Tuhan memberikan hati yang bisa melakukan segala sesuatu kehendak Tuhan. Kita bisa baca di 1 Samuel 16. Kita baca di 1 Samuel 16 ayat 7. Ini Tuhan sendiri yang bilang ke Nabi Samuel, karena bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pada saat Tuhan berbicara kepada Samuel, Tuhan sedang merefer tentang David, tentang Daud. Ketika Tuhan melihat hati, berarti Tuhan menemukan hati Daud begitu tulus, begitu mengasihi Tuhan. Dan ini satu contoh yang baik untuk kita apply dalam kehidupan kita, yaitu dalam proses ini kita mumpung masih muda, ayo kita gunakan waktu kita untuk dengan secara haus bilang, Tuhan, aku mau dekat dengan Tuhan. Aku gak mau membuang masa mudaku, apalagi dengan keadaan proses di rumah aja gini, aku cuman ngelelein nonton Netflix. No, Tuhan, aku mau dekat dengan Tuhan. Ayo punya kerinduan itu, dekat dengan Tuhan, karena kalian muda cuma sekali loh, dan pastikan kalian masa muda ini kalian dekat dengan Tuhan, karena hasilnya gak mungkin jelek. Hasilnya pasti bagus. Contoh hasilnya apa? Setelah Daud dia dekat dengan Tuhan selama masa mudanya, prosesnya apa? Dia menjadi raja atas seluruh Israel. Bahkan kalau kita baca di Kisah Para Rasul 13 ayat 22, Tuhan berkata seperti Tuhan menyatakan begini, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Wow, aku percaya Daud bisa disebut Tuhan seperti itu, seorang yang berkenan di hati Tuhan, maksudnya di acknowledge sama Tuhan. Gak mungkin dong ucuk-ucuk tiba-tiba dia dibilang Tuhan seperti itu. Tapi karena dia sejak muda, dia pakai masa mudanya untuk melekat kepada Tuhan. So guys, mumpung kalian masih muda, make sure kalian dekat sama Tuhan. Gak mungkin jelek hasilnya, gak mungkin. Terus itu poin kedua yang aku mau share kalian,
untuk bagaimana kita enjoy the process adalah dua, belajar. Kita gunakan waktu yang ada untuk belajar. Kita masih muda, kita harus belajar. Yosua 18 ayat 3. Yosua 18:3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Which is di sini arti keras sih ini katanya. Mengapa kamu bermalas-malas? Ayo, kalian selama di rumah aja. Kalian mageran atau enggak? Aku harap sih kita nggak mageran ya, kalian nggak mageran. Karena Tuhan gak mau kita menjadi pemuda yang malas, teenagers yang malas. No, it's not God's way. Itu bukan caranya Tuhan. Tuhan mau kita menjadi pemuda-pemudi, teenagers yang rajin, yang belajar. Meskipun kita di rumah aja, kita make sure kita isi diri kita dengan knowledge yang baru. Who knows, mungkin kalau kalian di rumah terus kalian belajar, kalian sungguh-sungguh, kalian bisa menemukan sesuatu yang keren nanti buat dunia ke depannya. Who knows, karena masa corona gini kalian menemukan invention apa gitu kan, kita nggak tahu. Tapi pastikan ketika Tuhan izinkan proses ini berlangsung, kita bisa belajar. Yang ketiga adalah kita bisa quality time bersama with family. Daud pada saat dia masih muda, dia berguna buat keluarganya. Kita bisa berguna buat orang tua kita, bukan nanti pada saat kita udah punya uang banyak, punya pekerjaan baru kita bisa berguna buat orang tua. No, kita bisa berguna buat orang tua kita dari sekarang, buat keluarga kita bisa jadi berkat buat keluarga kita dari sekarang, buat adik kita, buat kakak kita. Dengan cara apa? Ya lakukanlah apa yang bisa kalian lakukan. Waktu itu Daud pada saat masih muda dia bisa mengembalakan domba, ya dia mengembalakan domba, dan kalian bisa melakukan apa cuci piring kah, atau sesuatu yang dibutuhkan orang tua. Kalau orang tua kalian berbisnis, kalian bisa posting di Instagram bisnis orang tua kalian. Whatever you can do, quality time bersama keluarga, and this is how you can enjoy the process. Ini cara supaya kalian bisa enjoy the process yang Tuhan sedang berikan kepada kalian sekarang. Jadi ketika kita bisa melakukan 3 poin ini, 1, kita melekat kepada Tuhan, konsisten kita melekat kepada Tuhan, terus kita doa, menyembah, baca Alkitab, jadi teenagers yang gaulnya sama Tuhan gitu. Terus yang kedua, kita belajar find knowledge gitu. Kita nggak mageran, kita nggak malas-malesan, tapi kita menjadi pemudi yang aktif gitu, yang kreatif. Tuhan pasti senang dengan orang-orang yang gitu. Terus yang ketiga, kita bisa quality time with family, kita bisa berguna buat keluarga kita gitu. Pasti proses ini membuat kita menjadi seseorang yang keren. Seseorang hasilnya nggak mungkin negatif, hasilnya pasti positif. Sama seperti bagaimana Daud menjadi raja, kalian juga ketika kalian menikmati proses ini dengan respon dan sikap hati yang benar, aku percaya kalian pasti memiliki masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan sesuatu yang baik. Jadi itu yang mau aku sharingkan hari ini. Semoga kalian diberkati, dan aku percaya kalian pasti diberkati. Dan aku berdoa supaya firman ini bukan hanya sekedar untuk menjadi didengar, tapi untuk dilakukan. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau akan dibuat menjadi kepala, engkau akan dibuat menjadi luar biasa di dalam Yesus Tuhan. Dan apa saja yang diperbuat olehmu, dibuat berhasil oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.